Masa depan Boyan Hodak di Persib masih tanda tanya. Bobotoh masih was-was. Masa depan Boyan Hodak bersama Persib Bandung masih diliputi ketidakpastian. Pelatih asal Kroasia itu diketahui terikat kontrak hingga Mei 2026 atau tepat pada akhir musim Liga 1 2025-2026. Namun, hingga kini belum ada sinyal resmi dari manajemen Maung Bandung terkait kelanjutan kerjasama tersebut. Situasi ini menjadi krusial karena sesuai regulasi, seorang pelatih berhak bernegosiasi dengan klub lain ketika masa kontraknya tersisa 6 bulan. Artinya, jika Persib tidak segera mengambil langkah konkret, klub lain berpotensi membajak pelatih yang telah memberikan 2 trofi tersebut. Padahal, rekam jejak Boyan bersama Persib sangat impresif. 2 gelar sudah didaratkan, dan terbaru meraih juara paruh musim di tahun 2025-2026. Pengamat Persib Indra Jaya menilai manajemen seharusnya tidak membiarkan status Boyan menggantung di tengah prestasi tim yang terus menanjak. Menurutnya, pembicaraan kontrak idealnya sudah dimulai jauh sebelum musim berakhir. Harusnya sudah ada pembicaraan dari manajemen. Tidak mungkin kontrak baru diberikan saat akhir musim nanti. Minimal 3 bulan sebelumnya sudah ada pembicaraan, ujar Indra. Ia menegaskan dengan capaian saat ini, Boyan bukan hanya layak dipertahankan, tetapi juga berhak mendapatkan perpanjangan kontrak dengan durasi dan nilai yang lebih kompetitif. Namun, melihat prestasinya sekarang, lolos di Asia dan juara paruh musim, ia sangat layak dipertahankan. Manajemen harus bergerak cepat mengikat Boyan, bahkan juga perlu berani menaikkan nilai kontraknya, katanya. Berita lainnya, Umum Mukhtar puas Persib menang murni tanpa kontroversi. Siap evaluasi di putaran kedua, termasuk datangkan pemain grade A. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar menyoroti ketatnya persaingan di papan klasemen kompetisi musim ini. Dengan jarak poin yang sangat tipis antar tim, ia menilai Persib Bandung tidak memiliki ruang untuk terpeleset jika ingin terus bertahan di jalur juara. Umu juga mengaku puas dengan kemenangan ini, lantaran pemain bekerja keras di lapangan. Dia juga menilai laga berjalan dengan adil tanpa dibumbui keputusan kontroversial wasit Ko Hyung Jin dari Korea Selatan. Ya, ini kemenangan luar biasa. Itu kemenangan murni ya. Menang bukan karena wasit apapun ya. Jadi jangan bicara kalah karena wasit. Ini menang karena wasit. Tetapi kita murni ini wasit sudah bagus ya, ujar Umuh. Menurut Umum Mukhtar, kondisi klasemen saat ini menuntut Persib Bandung untuk memiliki strategi yang tepat agar tetap konsisten meraih hasil positif. Ia menegaskan bahwa satu kekalahan atau hasil imbang saja bisa berdampak besar terhadap posisi tim. Persaingan ini harus disikapi dengan strategi yang benar supaya Persib Bandung tidak terkalahkan. Sekali kalah atau sekali seri saja sudah sangat riskan, karena tim-tim di bawah selisih poinnya cuma 1 atau 2, ujar Umum Mukhtar. Umum Mukhtar menilai setidaknya ada beberapa tim yang terus menempel ketat dan siap mengambil alih posisi jika Persib Bandung kehilangan poin. Namun demikian, Umum Mukhtar percaya persaingan tersebut berjalan secara sehat dan sportif. Sekarang ada 5 tim yang benar-benar berkompetisi. Saya yakin persaingannya netral dan sehat, kata Umum Mukhtar. Lebih lanjut, Umum Mukhtar berharap Persib Bandung mampu menjaga tren positif hingga akhir musim. Ia bahkan menyebut konsistensi tanpa kekalahan sebagai kunci untuk membuka peluang meraih gelar juara secara beruntun ketiga kalinya. Insya Allah, mudah-mudahan Persib Bandung bisa bertahan. Jangan kalah saja. Kalau bisa, seri juga jangan. Kalau bisa terus tidak kalah, trennya Persib Bandung bisa 3 kali berturut-turut jadi juara. Umum Mukhtar mengakui tekanan akan selalu ada selama persaingan masih ketat. Namun, hasil positif diyakini dapat menjaga suasana tim tetap stabil dan menghindarkan dari ketegangan berlebih. Saya berusaha jangan sampai kalah supaya tidak deg-degan, karena tim-tim di bawah ini semua bisa meringsek ke atas, ucap Umum Mukhtar. Di sisi lain, menjelang dibukanya bursa transfer pemain, Persib dikabarkan akan melepas beberapa pemain asingnya, termasuk Federico Barba. Iya, isu Federico Barba Persib Bandung kembali memanas menjelang bursa transfer paruh musim kompetisi 2026. Bek asing andalan Maung Bandung itu membuka peluang untuk meninggalkan Liga 1 dan kembali ke Italia, menyusul situasi sulit yang tengah ia alami selama memperkuat Persib. Rumor Federico Barba Persib Bandung menguat dalam sepekan terakhir setelah pemain berusia 31 tahun tersebut dikabarkan masuk radar Pescara dan terakhir diminati juga oleh klub Yunani Aris Thessaloniki. Skema peminjaman disebut sebagai opsi yang sedang dibahas, meski jendela transfer belum resmi dibuka.
Namun, kabar tersebut masih abu-abu setelah dibantah langsung oleh Boyan Hodak. Boyan menuturkan Barba memang ada masalah adaptasi keluarganya tinggal di Bandung, namun dirinya masih memiliki kontrak bersama Persib 2 tahun ke depan. Selalu ada rumor, apalagi menjelang bursa transfer. Saya tahu Barba memiliki kendala keluarga untuk adaptasi di sini, tapi dia punya kontrak 2 tahun. Jika dia masih terikat kontrak, maka dia akan tetap tinggal, tegas Boyan Hodak. Jika Federico Barba Persib Bandung benar-benar berpisah di tengah musim, Persib tentu harus menghadapi resiko besar. Barba selama ini menjadi salah satu pilar utama di jantung pertahanan Maung Bandung dengan pengalaman Eropa dan ketenangan dalam membaca permainan. Manajemen Persib Bandung disebut tidak ingin kecolongan. Skenario terburuk sudah mulai disiapkan dengan memanaskan mesin pencari pemain pengganti. Sejumlah nama masuk radar, namun satu sosok mencuat paling kuat ke permukaan. Nama tersebut adalah Gaston Avila. Pemilik nama lengkap Gaston Luciano Avila itu merupakan bek muda asal Argentina berusia 24 tahun. Avila dipandang sebagai profil ideal untuk mengisi kekosongan jika Barba benar-benar hengkang. Rekam jejak Avila tidak bisa diragukan. Gaston Avila bukan pemain sembarangan, ia telah mencicipi kerasnya sepak bola Amerika Selatan dan Eropa. Karirnya dimulai bersama Boca Juniors, salah satu klub terbesar di Argentina, tempat Avila mencatatkan 9 penampilan bersama tim utama. Namun, harapan Persib untuk mendapatkan jasa Avila harus sirna. Terbaru Gaston Avila kembali resmi dipinjamkan kembali oleh Ajax ke klub Argentina lainnya yaitu Atletico Rosario. Namun, opsi lainnya, Persib bisa saja mendatangkan kembali mantan terindahnya, yaitu Alberto Rodriguez yang kini bermain di Liga India. Namun juga akan menemui kesulitan, pasalnya Liga India kabarnya akan kembali digelar pada Februari mendatang. Dan nama terakhir ada Andrea Tiritiello yang dirumorkan calon kuat sebagai pengganti Federico Barba. Andrea Tiritiello menjadi opsi realistis jika Persib menginginkan jasanya jika benar Barba akan hengkang. Selain memiliki kualitas, Andrea juga memiliki nilai pasar yang masih bisa dijangkau manajemen. Berita lainnya, kembali berlatih bersama FC Dallas, Marten Peas tepis rumor ke Persib. Teka-teki mengenai masa depan kiper timnas Indonesia Marten Peas akhirnya menemui titik terang. Di tengah derasnya isu kepindahan ke Persib, penjaga gawang andalan FC Dallas tersebut justru dilihat sudah kembali berlatih bersama rekan setimnya di Amerika Serikat. Langkah Peas yang kembali merumput di Toyota Soccer Center, Frisco, seolah menjadi jawaban telak atas rumor yang beredar di tanah air. Sebelumnya, media sosial sempat diramaikan oleh spekulasi bahwa Persib sedang melakukan negosiasi besar untuk mendatangkan Peas, ini guna mempertajam lini belakang mereka di sisa musim Liga 1 dan kompetisi Asia. Kepastian bertahannya Peas diperkuat melalui dokumentasi resmi pihak klub. Ini menampilkan sang kiper dalam kondisi prima saat melakoni agenda pramusim. Melalui interaksi di jagat maya, Peas secara halus meminta para supporter untuk bersikap kritis terhadap informasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah mempersiapkan diri menghadapi musim baru di Major League Soccer. Kehadiran Peas di sesi latihan tersebut adalah untuk persiapan FC Dallas sebelum bertolak ke Portugal dalam melakoni pemusatan latihan internasional. Dengan kontrak yang masih mengikat hingga akhir tahun 2026, kepindahan ke klub Indonesia dalam waktu dekat tampaknya sangat kecil kemungkinannya. Situasi ini memaksa manajemen Persib Bandung dan para pendukungnya untuk menerima kenyataan. Maung Bandung harus memaksimalkan komposisi kiper yang ada saat ini. Kendati demikian, rumor mengenai Marten Peas ke Persib Bandung menjadi samar. Namun, tidak menutup kemungkinan ia juga pada akhirnya akan berseragam tim berjuluk Maung Bandung.